ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط apa ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-syahid al-alim al-allamah al-syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fi ad-daraini amin ila an qala awwal wafdin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghamrati ma kana yulaqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-'adzabi wal idza wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalu wafdin min khariji Makkah li fahmi syai'in 'anil Islam wa kanu bid'atan wa thalathina rajulan min nasara al-Habasyah ja'u ma'a Ja'far ibn Abi Talib lada 'audatihi ila Makkah falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattala'u ala sifatihi wa ahwalihi wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an amanu kulluhum wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an amanu kulluhum falamma alima bidzalika Abu Jahlin aqbala ilaihim qailan ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul falam tatma'in majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumuhu fima qala faqalu salamun alaikum la nujahilukum lana ma nahnu alaihi wa lakum ma antum alaihi lam na'lu anfusana khaira fanazala fi haqqihim qawluhu ta'ala alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang mana alhamdulillah di malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk memulai kajian rutinan setiap bulannya, yaitu kajian pembacaan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, makin hari makin kita yakin betapa butuhnya kita dengan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin hari makin yakin, makin akhir zaman makin banyak kita lihat kelompok-kelompok yang sesat, yang mana penyebabnya bukan mereka tidak tahu Al-Quran, penyebabnya bukan mereka tidak tahu hadis atau kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh ulama daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin sebagian hafal Al-Quran, mungkin dari mereka lebih banyak hafalan hadisnya daripada kita. Akan tetapi kenapa mereka tidak di jalur daripada jalur yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena jauhnya mereka dari sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kekosongan tidak bisa diisi dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan apapun. Harus diisi dengan jalan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Jadi banyak dari kelompok-kelompok sesat, akidah-akidah yang di luar, yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu penyebab utamanya karena mereka tidak mengetahui, tidak pernah membaca atau jauh dari sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama mendengarkan daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak dengarkan sejarah fulan wala fulan, kita nggak baca biografi ini wala itu, tapi yang kita dengarkan adalah biografi sejarah perjalanan hidup manusia termulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menimbulkan kecintaan, kaitan yang kuat, ikatan yang sangat erat daripada kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita yaitu adalah mengkaji, majelis kita ini dipandu oleh kitab Fiqhus Sirah karya Al-Imam Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berada di bab atau berada di fase daripada sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Nabi itu kalau kita bagi itu ada 4 bab atau ada 4 season. Ya, bahasa sekarang itu season misalkan. Ada 4 season. Semua kitab sejarah rata-rata di situ udah yang dibahas itu. Bab atau season pertama yaitu adalah sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab atau season yang menceritakan, yang meriwayatkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Apa saja yang terjadi? Yang terjadi sebelum kelahiran Nabi sampai Nabi lahir, itu bab pertama. Jadi ini kalau kita mau rangkum nih sejarah Nabi itu cuma 4 bab. Yang pertama tadi sebelum kelahiran Nabi. Salah satu contohnya kejadian Raja Abrahah, Tayran Ababil, ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah. Itu termasuk terjadian sebelum kelahiran Nabi. Contoh berikutnya penggalian sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu harus kita ketahui, sumur Zamzam itu betul pertama kali yang menggalinya Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Akan tetapi setelah itu sempat ditutup kembali oleh Allah. Karena di masa itu ada yang tinggal di Mekah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak menjaga kehormatan kota suci Mekah, akhirnya ditutup kembali oleh Allah. Sampai kapan? Sampai dekat lahirnya Nabi baru ditimbulkan kembali melalui kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Jadi Zamzam yang kita minum sampai sekarang itu galiannya Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kejadian-kejadian seperti itu kita dapatkan di bab pertama daripada sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab kedua dari sejarah Nabi, dari lahirnya Nabi sampai Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bab kedua atau season kedua. Dari lahirnya Nabi, apa yang terjadi di malam kelahiran Nabi Muhammad, kemudian bagaimana Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad diasuh, siapa yang mengasuh Nabi, terus banyak cerita di situ. Ya, 40 tahun waktu itu, ya, masa itu 40 tahun dari Nabi dilahirkan sampai Nabi dilantik oleh Allah. Itu season kedua atau bab kedua. Kemudian ada bab ketiga. Bab ketiga dari Nabi dilantik oleh Allah sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. 13 tahun itu bab.
Kejadiannya di kurung waktu 13 tahun. Nabi dilantik oleh Allah, umur beliau 40 tahun, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah, umurnya 53 tahun. Jadi 13 tahun. Itu bab ketiga. Ya, jadi di situ akan disebutkan sama ulama apa saja yang terjadi dari Nabi menerima Iqra sampai Nabi meninggalkan kota Mekah dan tiba di kota Madinah. Nah, kita sekarang ada di bab tersebut, ada di season tersebut. Kita berada di bab yang menyebutkan, menerangkan, meriwayatkan cerita tentang Nabi di season ketiga, yaitu dari beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti beliau hijrah ke kota Madinah. Bab keempat, dari Nabi hijrah sampai beliau wafat. Itu bab keempat. Dari Nabi hijrah sampai beliau wafat, kurun waktu 10 tahun. Beliau hijrah 53 tahun umurnya, dan wafat umurnya 63 tahun. Dari beliau hijrah sampai beliau wafat, itu bab keempat atau season keempat. Kurang lebih sejarah Nabi di situ dah, di 4 bab tersebut. Sejarah Nabi di 4 bab tersebut kalau kita kuasai, kalau kita baca, maka insya Allah kita akan hafal dengan perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah Nabi itu seperti sering yang kami sampaikan kepada santri-santri dan santriwati, bahwasannya sejarah Nabi itu nggak perlu dihafal kayak kita menghafal nazoman atau mutun, kayak hafalan Alfiyah misalkan, atau Aqidatul Awam. Nggak perlu kayak gitu. Sejarah Nabi itu dibaca saja, dibaca, lama-kelamaan hafal. Orang yang membaca sejarah Nabi dengan syagaf, dengan hub, dengan cinta, dengan rindu, maka akan hafal dengan sendirinya dengan apa yang dia baca dari sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu dihafal kayak menghafal hafalan yang di pondok, enggak, dibaca. Terjemahan sekarang banyak. Cuman hati-hati dalam memilih terjemahan. Ini menurut pengalaman pribadi. Hati-hati dalam memilih terjemahan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau beli buku terjemahan, tanya dulu sama ustaz. Sama ustaz tanya, benar dah ustaz ini yang menerjemahkan, akidahnya benar tidak? Karena banyak penyelewengan kadang di dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita berada di bab ketiga dari sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam pengarang kitab ini mengatakan, awal wafdin ila Rasulillah, utusan pertama kali kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pertama kali orang luar Mekah, yang mengirim utusan untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar apa? Agar membaiat Nabi. Ini pertama kali utusan dari luar kota Mekah. Jadi kata beliau, di saat Nabi besar Muhammad SAW, beliau sedang berdakwah di tengah kota Mekah. Beliau menerima banyak gangguan. Sahabat beliau juga banyak yang disiksa. Kalau kita ingat pelajaran atau kajian terakhir kemarin, yaitu adalah awwalu hijratin fil Islam. Hijrah pertama kali di dalam agama Islam, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang Nabi izinkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia kalau saat ini, agar apa? Agar mereka tidak diganggu oleh musyrikin Mekah dalam ibadah-ibadah mereka. Itu hijrah pertama kali di dalam agama Islam. Kenapa mereka diizinkan sama Nabi untuk hijrah? Karena mereka banyak diganggu di kota Mekah. Akhirnya sama Nabi diizinkan, bahkan diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Jadi saking banyak gangguan yang mereka terima, teror yang mereka terima, sampai-sampai Nabi mengizinkan mereka untuk meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota tempat mereka lahir. Ini Pak, jangan kita anggap hal yang sepele. Meninggalkan kota di mana kita lahir itu sedihnya luar biasa. Yang mondok ini tahu. Walaupun misalkan di kota itu juga hidupnya biasa.
Dia nggak hidup dengan fasilitas yang luar biasa, biasa. Cuman meninggalkan tempat kita lahir, itu berat, Pak. Berat sekali. Meninggalkan udara yang biasa kita hirup di situ berat. Yang mondok tahu. Yang mondok di luar pulau, kalau yang mondok di Bangka ya sama aja kayaknya. Udaranya sama, udara Bangka. Cuman meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang kita cintai, itu berat. Sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka meninggalkan Mekah, dan Mekah kota suci, kota yang mereka banggakan, kota yang ada rumah Allah di situ. Mereka tinggalkan demi apa? Demi agama Allah, demi agama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya gangguan yang mereka terima. Di tengah-tengah keadaan yang sangat banyak gangguan, datang ada utusan dari luar kota Mekah untuk membaiat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh beliau bahwasannya yang datang kepada Nabi pada saat itu 30 lebih dari mana? Dari Nasara al-Habasyah, dari umat Nasrani yang ada di negeri Habasyah. Ketika Nabi mengirim utusan, Nabi mengizinkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah, sahabat yang pindah ke sana juga berdakwah. Mereka beribadah, mereka menekunkan agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Juga mereka tidak lupa untuk berdakwah. Mereka mengajak orang yang mereka kenal. Mereka kenalkan kepada mereka agama Islam. Akhirnya banyak yang tertarik dengan agama Islam. Karena memang umat Nasrani yang masih lurus, yang betul-betul mengamalkan kitab Injil, ketika mendengar tentang Nabi besar Muhammad SAW, pasti akan ikut. Makanya nggak ada, kalau ditanya sekarang, ada tidak? Ada yang tanya misalkan, Habib, ada nggak Nasrani, umat Nasrani atau umat Yahudi yang masih lurus, yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa? Nggak ada. Kalau selagi mereka belum masuk ke agama Islam, berarti mereka Nasrani yang tidak lurus. Nggak ada Nasrani atau Yahudi penganut Injil atau Taurat yang masih lurus setelah Nabi Muhammad diutus, kecuali mereka masuk ke agama Islam. Kalau mereka jadi Muslim, dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, ini mantan Nasrani yang lurus, yang masih menganut, mengikuti murni ajaran Nabi Isa. Ada Yahudi Muslim, ini mantan Yahudi yang lurus, yang masih mengikuti dan menganut ajaran Nabi Musa, Taurat, kitab Nabi Musa. Tapi ada Yahudi, Nasrani, sampai sekarang nggak mau masuk Islam, berarti itu bukan Nasrani dan Yahudi yang lurus. Karena kalau mereka mengamalkan semua isi Taurat dan Injil, mau tidak mau mereka akan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul mereka mengamalkan Injil dan Taurat, mau tidak mau, karena di Taurat dan Injil banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat di situ Allah memerintahkan untuk iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di situ ayat-ayat tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Yahudi Nasrani betul murni masih menganut ajaran Nabi Musa, Isa tanpa yang dirubah-rubah, berarti pasti otomatis akan jadi Muslim. Jadi nggak ada. Jangan tertipu dengan omongan, oh ini Nasrani lurus, masih lah, nggak ada. Kalau dia belum Muslim, berarti dia belum lurus. Masih belum mengamalkan semua isi Taurat dan isi Injil. Nasrani adalah umat yang Allah kirim kepada mereka Nabi Isa, punya kitab Injil, mereka baca kitab suci dari Allah. Maka ketika mereka mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat iman kepada Nabi selagi tidak ada kesombongan, kedengkian di dalam hati mereka. Begitu juga Yahudi. Yahudi itu orang yang paling cepat tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca kitab sejarah, bahkan Nabi masih kecil pun ada Yahudi yang udah kenal, oh ini Nabi akhir zaman. Ketika Nabi berumur 12 tahun, dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk menemaninya dagang ke negeri Syam, baru sampai di Yordania, sekarang Urdun, Yordania,
Dulu itu termasuk daripada bagian Syam. Baru sampai di Yordania, Urdun, di situ ada pohon yang besar, sampai sekarang pohon itu masih ada. Pohon itu sampai sekarang masih ada dan dijaga, dirawat oleh pemerintah Yordania. Kenapa? Karena di bawah pohon itu pernah bernaung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohonnya besar, rantingnya besar pohonnya. Dipagari, dipagari, dijadikan kayak museum begitu. Di situ tempat pernah bernaung Nabi Muhammad. Nabi ketika naung di situ, duduk istirahat di situ, lewat pendeta Yahudi. Ketika lewat langsung nanya, mana wali anak ini, mana walinya? Siapa yang menemaninya? Datang Abu Thalib. Aku, kata Abu Thalib. Kata pendeta Yahudi ini, siapa? Kamu itu siapanya anak ini? Aku bapaknya, kata Abu Thalib. Abu Thalib ngomong, aku bapaknya. Kadzabta, bohong. Kau bukan bapaknya. Tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Karena memang di Taurat diceritakan Nabi itu lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi bahkan Nabi lahir dalam keadaan yatim pun itu sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Kata pendeta Yahudi ini, bohong, kau bukan bapaknya. Karena pasti bapaknya sudah meninggal. Betul, kata Abu Thalib. Ini keponakan. Bagaimana diceritakan sama pendeta ini? Ini Nabi akhir zaman. Cepat bawa pulang, jangan sampai dilihat oleh Yahudi yang lain, karena pasti mereka akan iri, akan dengki, dan mereka akan bunuh Nabi ini. Karena Yahudi itu biasa bunuh Nabi. Yahudi biasa bunuh Nabi. Di Al-Quran Allah ceritakan. Jadi jangankan orang biasa. Kita lihat kan sekarang gimana bengisnya Yahudi sekarang. Kan begitu. Bunuh anak kecil, perempuan, semua dibom. Nggak pilih-pilih. Nah, itu memang begitu. Tabiat Yahudi begitu. Bengis memang. Makhluk yang paling paling dimurkai oleh Allah itu Yahudi. Makhluk yang dilaknat oleh Allah Yahudi. Mal'unin. Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Yahudi itu nggak mungkin bisa bertempat di satu tempat lama-lama, nggak mungkin bisa. Baca sejarah Yahudi, pindah. Di sini sekarang aja dia lagi menang, nanti kalah itu pasti, pindah lagi, di sini diserang, pindah lagi. Memang begitu Yahudi, sudah dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, karena mereka makhluk yang paling bengis, yang paling kurang ajar. Mereka biasa membunuh para nabi yang Allah utus kepada mereka, biasa. Makanya kata pendeta ini, wahai Abu Thalib, bawa keponakanmu pulang. Jangan sampai dia dilihat oleh Yahudi lain, takutnya dia akan dibunuh. Dibawa pulang oleh Abu Thalib. Oleh karena itu, Yahudi yang lurus, yang hatinya bersih, tidak ada kesombongan dan kedengkian, ketika melihat Nabi besar Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah, itu langsung iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Langsung iman. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ada ulama Yahudi terkenal, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah datangi Nabi Muhammad. Kata Abdullah, aku ingin lihat, betul tidak ini Nabi yang ada di Taurat? Abdullah bin Salam datangi Nabi Muhammad. Belum Abdullah Salam mendengar ucapan Nabi Muhammad, langsung beliau yakin ini adalah Nabi akhir zaman. Belum Nabi ngomong, belum Nabi nyebutkan Al-Quran, Abdullah bin Salam cuman cukup melihat mukanya. Dalam riwayat disebutkan oleh Abdullah, falam mastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, ketika aku melihat muka Nabi, aku memasati muka indahnya Nabi besar Muhammad, aku tahu ini muka bukan muka pembohong. Aku tahu ini muka adalah muka Nabi akhir zaman. Akhirnya beliau langsung baiat, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup dengan melihat Nabi. Kenapa? Karena mereka di Taurat sudah baca semua, panjang lebar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran ketika Al-Imam Ja'far, sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib, beliau termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian ketika beliau pulang ke Mekah, bawa rombongan 30 lebih dari Nasrani Habasyah
yang ingin membaiat masuk Islam, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasu ila Rasulillah, ketika mereka duduk bersama Nabi, wattala'u ala sifatihi wa ahwalih, dan mereka melihat gerak-gerik Nabi. Nah, jadi yang pertama kali mereka perhatikan, ini kalau kita perhatikan kitab sejarah atau bagaimana Yahudi Nasrani datang duduk bersama Nabi, itu mereka tidak mencari atau tidak meminta Nabi langsung untuk membacakan Al-Qur'an, tidak. Mereka perhatikan dulu sifat Nabi. Karena memang di Taurat dan Injil jelas sifat Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka. Bahkan lebih diriwayatkan. Lebih mereka mengenali Nabi daripada mengenali anak mereka. Semalam majlis kita di Masjid Bakam lagi membahas khatamun nubuwah. Tanda kenabian, yaitu stempel kenabian daripada Nabi besar Muhammad. Stempel kenabian itu seperti daging lebih, tapi indah, bukan cacat, bukan, indah sekali. Besarnya satu koin, sebesar satu koin gitu, satu koin perak, uang perak. Di mana? Di antara bahu Nabi Muhammad SAW. Di antara bahu Nabi, lebih ke arah bahu kiri. Karena kata ulama sejajar dengan hati manusia. Nah, jadi hati di sini, hati kita di kiri, itu tarik ke belakang. Disitulah letak stempel kenabian. Baina katifaihi alamah, kan begitu di Qasidah. Di antara dua bahu Nabi ada alamah, tanda. Tanda apa? Tanda kenabian, stempel. Itu mereka tahu. Artinya ini kan sesuatu yang ada di tubuh Nabi Muhammad. Di tubuh Nabi Muhammad, yang mana kata ulama, pendapat yang banyak disepakati oleh ulama, stempel ini bukan dari lahir adanya. Lahir nggak ada. Kapan stempel ini ada? Ketika umur Nabi 3-4 tahun, beliau masih diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, dada beliau dibelah oleh malaikat, itu pernah kita kaji di sini, dada beliau dibelah oleh malaikat, ditambahkan kesucian, ditambahkan cahaya. Setelah dada itu dijahit oleh malaikat, baru diberikan stempel itu di sini. Artinya stempel itu bukan dari kelahiran, cuman ulama Yahudi dan Nasrani sudah tahu semua. Termasuk tanda Nabi akhir zaman, di bahu agak ke kiri itu ada stempel kenabian. Semua tentang Nabi itu detail Allah sebutkan, Allah sifatkan di dalam Taurat dan Injil. Makanya ketika mereka duduk bersama Nabi, yang mereka cari pertama kali, yang mereka perhatikan pertama kali, sifat-sifat itu. Bagaimana orangnya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana senyumnya, bentuk mukanya bagaimana. Itu yang mereka lihat. Karena memang dengan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mendengar ucapan Nabi sekalipun, itu akan membuat hati kita ingat kepada Allah. Kita bayangkan, Pak, kita nggak usah lihat muka Nabi, kita lihat muka guru-guru kita. Yang tadinya males jadi semangat kita. Kita kalau pas lagi nyantri di Mekah itu, kan 10 tahun, Pak. Nyantri di Mekah itu 10 tahun, nggak pulang-pulang. Nah, ini santri setahun nggak pulang aja udah ada yang sumpah, kan begitu. Nggak pulang kecuali Ramadan, kata bapaknya. Masa nggak pulang Idul Adha, Lebaran Haji, kan begitu kadang. Buat apa pulang Lebaran Haji, mau kurban, kan enggak. Itu kadang udah sumpah. Kita di Mekah itu 10 tahun 10 tahun nggak pulang. Kalau orang tua kangen, Abuya Umar, beliau yang umroh, jenguknya mahal. Jadi itu pasti semua santri merasakan sumpah, malal, merasakan bosan, pasti. Gitu-gitu aja aktivitasnya, kan begitu. Gitu. Tapi setiap kita duduk dengan guru kita, itu sumpah hilang semua. Kegalauan, kesumpekan, bosan, hilang. Duduk 2, 3, 4, 5 jam gak kerasa. Itu baru duduk dengan guru kita, pewaris Nabi besar Muhammad SAW, yang pada mukanya Allah letakkan nur cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Hatinya bersih. Bagaimana kalau kita duduk dengan Nabi Muhammad? Gitu. Makanya sahabat itu selalu mengincar di mana ada Nabi, diincar. Di mana ada Nabi, mereka duduk di situ. Di mana ada Nabi, mereka cari untuk bisa kesempatan memandang muka Nabi Muhammad.
Karena cuma dengan memandang muka Nabi, tanpa Nabi ngomong, itu sudah membuat hati kita luar biasa. Kata Nabi, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man humul awliya?" Siapa itu para wali? Wali itu siapa? Wali itu siapa? Nabi nggak jawab wali itu yang kalau nyembur ke air langsung sembuh, enggak. Nabi nggak jawab wali itu yang misalkan bisa terbang, atau bisa baca pikiranmu, bisa baca apa yang kau lakukan. Karena dukun juga bisa begitu. Dukun sekarang, bisa baca, apa namanya, habis ngapain aja, sifatnya bagaimana, bisa. Karena dukun temannya setan, kan begitu. Nabi nggak jawab begitu. Ketika Nabi ditanya, siapa aulia, siapa orang yang diberikan lakob, julukan kekasih Allah, apa jawab Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Man idza ru'u dzukirallah. Wali itu kalau kalian lihat, idza ru'u dzukirallah, kalian akan ingat sama Allah. Enggak usah dia ngomong. Enggak usah dia ngomong, kalian akan ingat sama Allah. Apalagi dia ngomong. Bahkan kadang omongannya itu amburadul, tapi kita nangis. Kita diceritakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau punya anak. Anaknya ini baru pulang dari nyantren lah istilahnya, kalau sekarang, dari nuntut ilmu, menguasai ilmu Arab, fasih, sastra Arabnya tinggi. Kebetulan pada malam itu majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hadir ribuan. Anaknya ngomong, wahai ayahku, izinkan malam ini aku yang ceramah. Izinkan malam ini aku yang ceramah. Diizinkan sama bapaknya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diizinkan sama bapak ceramah anaknya dengan apa namanya bahasa yang tertata, rapi, sastranya tinggi. Tapi yang hadir ngerasa bosan semua. Yang hadir ngerasa bosan. Padahal omongannya indah, bagus, sastranya tinggi, tapi bosan semua yang hadir. Akhirnya duduk anaknya bingung, kenapa yang hadir nih ngerasa bosan? Kan kelihatan kalau yang hadir bosan atau nggak bosan. Naik ayahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baru mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang hadir semua nangis. Nangis. Belum beliau ngomong, belum beliau nasihat, yang hadir semua. Karena mukanya mengingatkan kepada Allah. Mukanya mengingatkan kita sama Allah. Apa nasihatnya? Bukan nasihat, cerita. Kata Syekh Abdul Qadir, tadi siang aku punya ayam, ayamnya mati. Cerita tentang ayam, ayamnya mati. Yang hadir tambah nangis lagi. Wallah alam apa yang dipahami oleh yang hadir. Jadi omongannya ya amburadul, maksudnya bukan tentang ilmu. Tadi siang aku punya ayam, ayamnya mati, kata Syekh Abdul. Duduk habis itu, tapi yang hadir semuanya nangis. Kenapa? Karena ketika melihat mukanya kita ingat sama Allah. Jadi pewaris Nabi, wali daripada wali Allah, bukan tadi yang bisa terbang macam-macam, bukan, tapi yang kalau kita lihat kita ingat sama Allah. Bayangkan kalau melihat muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Yahudi, Nasrani yang datang menghadapi Nabi, melihat muka Nabi Muhammad SAW, tanpa perlu Nabi nyebutkan ayat suci Al-Quran, mereka langsung iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Buti, falamma jalasu ila Rasulillah wa tala'u ala sifatihi wa ahwalihi. Mereka melihat sifat Nabi, mereka lihat gerak-gerik Nabi Muhammad, kemudian ditambah mereka mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad SAW, amanu kulluhum, mereka semua iman kepada Nabi. Ini iman mereka kepada Nabi bukti buat kita bahwasannya kadang ketika berdakwah, pasti Pak, yang namanya berdakwah di jalan Allah akan menemukan hambatan-hambatan. Gak ada yang dakwah itu cepat pesat tuh, gak ada. Nabi aja kan, kalau kita lihat sejarah Nabi, di tahun kelima daripada Nabi Muhammad diutus oleh Allah, 5 tahun. 5 tahun Nabi udah diutus sama Allah. Itu yang iman baru 40 orang. Sekarang kita hitung jumlahnya ini udah lebih dari 100. Nabi itu ketika dakwah 5 tahun, yang iman baru 40 orang.
Ini pengakuan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sayyidina Umar ketika masuk Islam di tahun kelima dari Nabi Muhammad dilantik oleh Allah, ya, itu kata Sayyidina Umar, aku orang yang menggenapi jumlah sahabat 40 orang. Artinya sebelum beliau masuk Islam jumlah sahabat 39 orang. Ketika aku masuk Islam, itu jumlah sahabat Nabi 40 orang. Pas. Itu di tahun kelima. Ini yang dakwah Nabi loh. Yang dakwah Nabi. Langsung dekengnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan wahyu dari Allah. Tapi namanya setiap dakwah pasti butuh proses. Setiap dakwah butuh proses. Begitu. Makanya bangun pondok pesantren butuh proses. Kalau kita bayangkan, tadi siang Al-Fagir khoyal sama Ustaz Rozi. Kenapa ya orang di luar itu kok enak dapat duit banyak-banyak itu cepat. Apalagi yang batil-batil itu, yang maksiat-maksiat, duit 2 kecil kalau eman. Lihat yang korupsi-korupsi itu. Bukan M lagi mainnya. Ya, sehari itu mereka berapa masuk uang ke mereka. Kenapa kita bangun pondok ngos-ngosan? Bangun pondok ngos-ngosan. Masjid belum selesai-selesai. Ustaz Rozi bangunnya jeplok-jeplok, bangun sedikit, berhenti, bangun lagi. Kenapa? Karena memang begitu proses dakwah di jalan Allah. Gak ada orang yang dakwah langsung melesat naik tinggi. Makanya ketika kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad, kita akan merasakan ketentraman jiwa, tidak gelisah, tidak terburu-buru, tidak apa, kalau bahasa Palembang itu banyak gerutuk, banyak protes sama Allah. Ya Allah, ini kan buat pondok. Kenapa kok lama sekali selesainya? Kok dananya nggak terkumpul-kumpul? Karena kita baca sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun yang iman baru 40 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengirimkan bantuan. Nabi ketika umat musyrik Mekah musuhi Nabi, nggak mau iman kepada beliau, nggak mau ikut Nabi Muhammad, Allah kirim orang dari luar yang iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim orang dari luar. Makanya kata ulama, kadang terlalu dekat itu jadi hijab. Wa min syiddatil qurbi al-bu'du. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan dalam qasidah Hamziyahnya, wa min syiddatil qurbi al-bu'du. Kadang kalau terlalu dekat itu kena hijab. Artinya kena hijab, malah nggak mau dekat, malah nggak percaya, nggak yakin. Diumpamakan sama ulama, kita kalau baca kitab, tempelkan ke mata, nggak kelihatan. Kitab ini atau Al-Quran kita baca, tempelkan ke mata, nggak kelihatan. Bagaimana biar bisa kita baca? Jauhkan sedikit. Jadi kadang orang yang terlalu dekat atau yang ada di sekitar malah memusuhi, malah tidak mau iman, tidak mau ikut. Yang cinta, yang ikut orang jauh, begitu. Makanya Nabi Muhammad beliau pernah bersabda salah satu hadis beliau, azhadun nas fil alimi ahlu baiti. Azhadun nas fil alimi ahlu baiti. Orang yang paling merasa tidak membutuhkan ilmu dari seorang yang alim adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang paling nggak ngerasa butuh sama ilmu orang alim itu. Padahal orang alim itu kalau keluar, wah banyak santrinya, banyak muridnya, banyak majelisnya. Di rumah keluarganya nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu. Kenapa? Karena ngelihat dia tiap hari di rumah, kan begitu. Jadi terkadang saking terlalu dekat, akhirnya tidak mau iman. Musyrikin Mekah dekat dengan Nabi. Mereka hidup bersama Nabi tahunan. Mereka tidak mau iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan tapi yang iman sama Nabi orang-orang jauh. Makanya nanti kita baca bagaimana cerita Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah utus orang jauh 450 meter jaraknya. 450 kilo jaraknya Madinah ke Mekah, datang ke Nabi, iman, bahkan siap mengajak Nabi pindah ke kota mereka. Pertolongan dari luar. Dan ini bukti sebagai bukti untuk Nabi Muhammad dan untuk kita semua yang sedang dalam perjalanan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, nasrum minallahi wa fathun qarib.
pasti ada pertolongan dari Allah. Yang kita dituntut oleh Allah untuk rajin, untuk semangat. Santri ketika lagi nyantri, lagi belajar, apa yang dituntut oleh Allah? Rajin belajar. Orang yang berdakwah, apa yang dituntut oleh Allah? Dakwah di jalan Allah. Buka kitab, buka majlis. Kita sebagai orang tua, apa yang dituntut oleh Allah? Arahkan anak istri kita untuk dekat dengan agama. Maqamuka haitsu aqamak. As-sufi ibnu waqti. Dikatakan kalau mau ditanya apa itu sufi? Siapa itu sufiyah? Sufiyah ini kelompok orang-orang yang soleh. Siapa itu sufi? Sufi itu ibnu waqtihi. Orang yang bisa mengerti apa yang Allah tugaskan padanya pada saat itu. Lagi nyantri, apa tugasnya? Nuntut ilmu. Ya udah, nuntut ilmu yang rajin. Jangan pikiran macam-macam. Jangan lagi nyantri, pikiran pengen jadi ustazah. Misalkan, itu nggak benar, salah nanti. Lagi nyantri, ya nyantri. Belajar, kuasai semua ilmu. Sudah selesai, baru selesai nyantri. Apa tugasnya sekarang? Mengajarkan, menyebarkan ilmu yang dia pelajari. Sebarkan, dakwah di jalan Allah. Itu yang dituntut oleh Allah. Allah nggak nuntut hasil, nggak. Tapi yang Allah tuntut kepada kita adalah usaha, upaya yang kita miliki. Urusan sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak ambil pusing. Beliau lihat yang iman sedikit, nggak ambil pusing. Pokoknya beliau jalan terus. Ketika Abu Talib datang kepada Nabi, karena Abu Talib didesak oleh musyrikin Mekah. Kata Abu Talib, wahai keponakanku, jangan paksakan hal yang kau tidak mampu. Apa jawab Nabi Muhammad? Demi Allah, wahai pamanku, umpama mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar artinya aku dijadikan raja, dijadikan penguasa, apa yang aku inginkan mereka berikan, agar aku meninggalkan agama yang Allah perintahkan untuk aku sebarkan, demi Allah tidak akan aku tinggalkan, walaupun aku jalan sendirian, walaupun gak ada pengikut, walaupun gak ada sahabat, walaupun gak ada yang bantu, tetap aku akan jalan sampai aku celaka, aku yang binasa, atau agama Allah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu semangat dakwahnya Nabi Muhammad, Pak. Semangat dakwahnya Nabi Muhammad. Kita kalau baca bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad, Al-Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, beliau punya kitab yang berjudul Hayatus Sahabah. Di bab pertama beliau ceritakan bab dakwah ilallah. Bab pertama, dakwatur Rasul ilallah. Bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad di jalan Allah, itu kita geleng-geleng. Gak ada orang yang lebih semangat daripada Nabi Muhammad untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi ketika Allah kirimkan pertolongan kepada Nabi, datang umat Nasrani untuk iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad senang dan yakin ini pertolongan dari Allah. Jadi yang jauh iman, yang dekat tidak iman. Itu biasa memang untuk para penerus pendakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mereka iman, dilanjutkan ceritanya oleh Syekh Al-Buti, setelah mereka iman semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diketahui itu oleh Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh Islam, musuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan Fir'aun umat Islam adalah Abu Jahal. Jadi kalau Nabi Musa punya Fir'aunnya, kita juga punya Fir'aun. Siapa Fir'aun kita? Abu Jahal. Fir'aun kita Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Abu Jahal omeli itu kelompok bodoh kalian. Pokoknya dikata-katain sama Abu Jahal. Kalian ini keluar dari agama nenek moyang kalian. Ini orang baru masuk Islam, tapi dibodoh-bodohi. Tapi karena mereka masuk Islamnya betul mengikuti keyakinan mereka, tidak peduli dengan cacian orang. Tidak peduli dengan cacian orang. Jadi kalau kita lagi beramal, kita lagi memulai aktivitas, kita baru mulai amalan baik, ada yang mencaci, ada yang mencemooh, ada yang menghambat atau membuat kita down, tidak semangat, itu biasa. Itu cobaan buat kita. Jangan baru mau beramal baik, ada yang komentar sedikit langsung nggak jadi, nggak jadi, dikomentari orang. Nah itu
Ya, orang yang takut dengan omongan orang itu nggak bakal jadi orang. Nggak bakal jadi orang. Yang takut dengan omongan orang nggak bakal jadi orang. Nggak bakal sukses. Nggak bakal nggak bakal sukses di kehidupannya. Dikit-dikit takut omongan orang. Makanya mereka ini sahabat dari Nasrani Habasyah ketika masuk ke agama Islam dicaci, dicemooh oleh Abu Jahal. Abu Jahal nggak berani ganggu fisik karena mereka orang luar, mereka punya raja Habasyah, takut Abu Jahal, tapi dicaci-caci, dibodoh-bodohi. Apa kata mereka? Ini urusan kami, urus saja urusanmu sendiri. Nggak mereka jawab. Karena iman sudah bersemayam di hati mereka. Iman kalau sudah masuk ke hati seseorang, nggak bakal keluarlah lagi. Jadi kalau kita dengar ada yang murtad dari sahabat Nabi, itu sahabat yang baru masuk ke agama Islam, belum mantap imannya. Imannya belum mantap. Karena untuk orang itu dikatakan muslim, cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau kita dengar, oh ada sahabat yang murtad. Setelah Nabi wafat, ada sahabat yang murtad. Yang murtad itu yang imannya belum sempurna. Makanya Allah larang di dalam Al-Quran ketika ada Badui A'rabi mengatakan kepada Nabi, amanna. Kata Allah, Allah turunkan ayat, jangan kalian katakan amanna, walakin qulu aslamna. Katakan, kami udah muslim. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masalah iman, iman itu masalah hati. Itu prosesnya lain lagi, kata Allah. Kalau iman sudah masuk ke hati, artinya udah mukmin kamil, itu nggak bakal murtad. Jadi jangan kita kira seperti cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj, ada sahabat yang murtad. Bukan sahabat seperti Abu Bakar yang murtad. Orang-orang seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dengar Nabi cerita Isra Mi'raj 1000 kali lebih aneh dari itu, mereka tetap iman. Karena hati mereka sudah beriman. Tapi yang murtad, yang keluar dari agama, yang baru mau ikut, yang masih ragu, maju mundur. Kadang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat mulutnya, hatinya belum terlalu yakin. Itulah yang diceritakan dalam sejarah yang murtad keluar dari agama. Ini Nasrani langsung iman. Mereka tahu sifat Nabi Muhammad. Mereka mendengar ayat suci Al-Quran langsung iman. Iman bersemayam di hati mereka. Dicaci, dicemooh oleh Abu Jahal. Mereka tidak peduli karena mereka sudah melihat dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dengan melihat muka Nabi untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan cukup dengan melihat muka Nabi, orang itu dikategorikan daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita caci, tidak boleh kita hina. Cukup dengan melihat muka Nabi. Cukup. Bahkan ulama mengatakan yang melihat muka Nabi atau dilihat oleh Nabi itu sahabat. Definisi sahabat itu yang melihat Nabi atau dilihat sama Nabi. Sekali cukup untuk menjadi sahabat. Naik derajatnya. Kedudukan sahabat, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan sahabat. Walaupun cuman ketemu sekali dengan Nabi. Cuman ketemu sekali dengan Nabi. Al-Imam Junaid, Sayyidut Ta'ifah, pemimpin Sufiyah, pemimpin para aulia di zamannya, namanya Imam Junaid. Imam Junaid ini di abad ketiga atau abad keempat Hijriyah. Muridnya saja itu banyak wali. Jadi bayangkan, makanya dikatakan diberi julukan pemimpin ulama, pemimpin aulia di zamannya. Karena muridnya saja itu wali semua. Kita kalau baca biografi ulama di abad ketiga, abad keempat, itu habis melewati biografi Imam Junaid, itu puluhan biografi berikutnya murid Junaid semua, muridnya. Makanya diberikan julukan pemimpin aulia di zamannya. Itu pernah ada yang nanya. Jadi salah satu muridnya nanya Imam Junaid, wahai Junaid, wahai imam, wahai guru besar, siapa yang lebih afdal? Dirimu atau sahabat yang tidak patuh kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Ada sahabat yang bernama Muawiyah, beliau tidak mau membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya diperangi sama Sayyidina Ali. Permasalahan ini masalah panjang, kita nggak usah bahas itu. Ini murid tanya, mana yang lebih afdal? Dirimu, pemimpin Sufiyah di zamannya,
Apa dia orang tapi sahabat, tapi nggak patuh dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemberontak bahasanya kita, pemberontak, nggak mau patuh dengan imam yang udah sah, khalifah yang sudah sah. Mana yang lebih afdal? Apa jawab Imam Junaid? Sab'in Junaid, 70 Junaid, jangankan satu Junaid. Jangankan diriku ini satu, 70 lebih hebat dari diriku. Ada 70 Junaid, kata Imam Junaid, itu lebih afdal darinya debu yang ada di kendaraan badui yang jauh dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangankan Muawiyah, Muawiyah itu kan iparnya Nabi. Muawiyah itu kakaknya Siti Romlah, istri Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dari Quraisy, dari bangsa Arab. Muawiyah termasuk orang yang menulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Jangankan Muawiyah, kata Junaid, Badui itu orang yang tinggal di pelosok kota Madinah, di luar kota Madinah, tinggalnya di tengah padang pasir. Ketemu dengan Nabi sekali cuman, jadi sahabat langsung. Bukan baduinya, debu yang ada di kendaraannya. Misalkan dia naik onta atau keledai, di kaki keledainya itu ada debu. Debu itu lebih afdal daripada 70 Junaid. Debu itu lebih mulia daripada 70 Junaid karena debu itu milik kendaraan yang ditunggangi oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat tadi cuma melihat Nabi satu kali. Jadi tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari sahabat Nabi. Melihat, kenapa? Karena mereka melihat Nabi Muhammad. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan di salah satu kitabnya, kedudukan wali yang ketemu melihat Nabi itu jauh di atas wali yang tidak melihat Nabi Muhammad, ribuan makom, ribuan level istilahnya. Jadi kan para wali itu juga ada levelnya. Level yang paling tinggi untuk seorang wali adalah wali atau orang yang berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad, baik di alam nyata, yaqadzatan au manamah. Ini tinggi kedudukannya. Di bawahnya itu ada ribuan level untuk sampai ke situ, melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Kata Nabi, celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Celaka, kata Nabi. Kenapa celaka? Karena orang yang tidak melihat Nabi di hari kiamat berarti tidak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bertanya, siapa orang yang tidak melihatmu wahai Rasulullah? Siapa orang yang tidak punya kesempatan bahkan di akhirat untuk melihatmu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Orang yang kalau di situ disebutkan namaku tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita bersalawat kepada Nabi. Orang yang banyak bersalawat dengan Nabi Muhammad akan melihat muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun belum meninggal. Jadi pengen enggak? Pengen kan, semua pengen ketemu dengan Nabi di dunia dong sebelum di akhirat. Tujuan ulama itu ketika mereka ibadah, mereka dakwah satu cuman, pengen ketemu Nabi. Pengen ketemu Nabi di dunia. Kalau di akhirat ya insya Allah semua ketemu dengan Nabi. Di dunia pengen. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat kepada Nabi. Yang banyak salawatnya dengan Nabi itu insya Allah cepat ketemu dengan Nabi Muhammad. Salawat sambil dibayangkan. Kita pelajari sejarah Nabi Muhammad. Renungkan sampai di rumah. Jangan selesai majlis bubar lupa semua udah sejarah Nabi. Apa yang kita dengarkan cerita Nabi di majlis-majlis kita, renungkan, bawa sampai ke rumah kita. Renungkan sebelum kita tidur. Daripada khoyal yang tidak-tidak atau yang aneh-aneh, mendingan khoyalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungkan, maka Nabi akan datang kepada kita. Renungkan, maka ketika seorang murid datang ke guru, aku pengen ketemu Nabi, pengen mimpi Nabi. Kata gurunya, kau seminggu ini makan ikan. Ini jawaban gurunya aneh kan? Ini murid datang minta pengen ketemu Nabi. Apa jawab gurunya? Makan ikan terus. Ini kalau di Bangka gampang. Banyak ikan. Udah akhirnya patuh.
Karena gurunya nyuruh banyak makan ikan, makan ikan. Makan ikan ini, ikan itu, ikan ini, ikan itu. Semua dimakan seminggu. Kata gurunya, sudah seminggu kau datang ke aku lagi. Datang gurunya, muridnya udah seminggu. Mimpi apa kau semalam? Aku mimpi di laut, lihat ikan banyak guru. Jadi ikan tadi sampai ke mimpi. Karena dia sarapannya ikan, makan siang ikan, makan malam juga ikan. Akhirnya ikan tadi ngelihat ikan lagi ya, masak. Yang masak aja misalkan, lihat ikan lagi, kan bosen. Begitu. Sampai ke bawah mimpi. Kata gurunya, begitulah kalau kau ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan terus Nabi, maka nggak lama kau akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi, bayangkan, banyak salawat akan ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di akhirat bertemu di dunia fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.